Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Kartika dengan nomor IN 2290232526 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tren dan untuk memenuhi tugas statistik UTS yang dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Mei 2024. Oke, kita simak ya. Untuk pembahasannya sendiri, di sini ada pembuka, pengertian, jenis-jenis tren dan analisis tren, penggunaan analisis tren, dan manfaat analisis tren. Untuk slide selanjutnya, pembuka. Analisis statistik sering digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengetahui tren apa saja yang sedang terjadi, polanya seperti apa, dan informasi berguna lainnya. Semua data tersebut nantinya dipakai sebagai landasan untuk membuat keputusan yang efektif dan tepat. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian dari tren sendiri. Analisis tren adalah teknik pemecah masalah yang mengidentifikasi pola dalam sejarah, kemudian menggunakan ini untuk membuat perkiraan masa depan. Ini berfokus pada pelacakan statistik dan perubahan dalam jumlah, tingkat atau tendensi yang mempengaruhi data dari masa ke masa. Analisis tren dapat digunakan secara luas untuk membuat proyek jangka panjang atau menggambarkan kecenderungan pada satu titik walaupun satu titik waktu tertentu. Analisis ini dapat membantu organisasi, bisnis, dan individu untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis tren dan analisis tren. Jenis tren tersendiri ada 3 jenis, yaitu upward trend, artinya ketika tren dari data terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua ada downward trend, yaitu ketika pergerakan pada dari data dari waktu ke waktu terus menurun. Yang ketiga, horizontal trend, yaitu ketika bergerak secara stagnan atau dari waktu ke waktu. Di dalam tren ini, data bergerak meningkat di satu waktu, lalu kemudian turun lagi. Lalu ada jenis-jenis analisis tren. Yang pertama ada jenis analisis tren konvensional, yaitu metode klasik dan statistik untuk mengidentifikasi data historis dari pasar tertentu untuk mengetahui tren yang berlangsung. Yang kedua ada analisis tren prediktif, yaitu menggunakan tren sebelumnya untuk memprediksikan tren selanjutnya. Lalu ada analisis tren pemodelan, yaitu menggunakan simulasi untuk membentuk model yang akan dideskripsikan atau dideskripsi berdasarkan faktor-faktor di masa lalu. Selanjutnya ada analisis tren keadilan yang berfokus pada keadilan antara pemain dalam pasar tertentu. Selanjutnya ada penggunaan analisis tren. Dalam penggunaan analisis sendiri, yaitu ada analisis investasi, biasanya digunakan oleh investor untuk memprediksi perubahan saham, memilih saham untuk dibeli, mengurangi resiko kerugian dalam pembelian. Lalu selanjutnya ada penggunaan analisis revenue and cost. Penggunaannya sendiri yaitu memeriksa strategi bisnis dan mempertimbangkan kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa, memprediksi strategi yang akan dilakukan. Yang kelima ada manfaat tren analisis. Manfaat tren analisis tersendiri terbagi menjadi 4, yaitu membandingkan. Membandingkan itu dapat membandingkan performa usaha. Yang kedua memahami. Kita dapat memahami dan mengetahui posisi keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada mengukur. Kita dapat mengukur performa perusahaan untuk mengambil strategi di masa depan. Yang keempat ada profitability, yaitu dapat mengetahui profitability perusahaan dari waktu ke waktu atau dapat mengetahui keuntungan atau kerugian dari satu perusahaan ini dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kesimpulan. Menganalisis tren statistik sangat penting untuk
memulai atau membangun usaha, investasi maupun kerjasama. Terima kasih untuk telah menonton.